Komunitas Sinau Bareng atau dapat disingkat Komsibar merupakan komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Didirikan pada awal pandemi COVID-19, Komsibar tercetus dari keresahan kami mengenai kurang efektifnya pembelajaran online di berbagai sekolah formal karena adanya pandemi, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja. Maka dari itu, kami berinisiatif untuk membantu proses belajar mereka dengan cara sinau bareng atau belajar bersama, baik terkait pelajaran di sekolah maupun soft skill yang bersifat pendidikan karakter. Awalnya, kegiatan Komsibar berpusat di Desa Plumbon, Kecamatan Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. Namun kini, kegiatan sinau bareng mulai meluas ke berbagai sekolah dan daerah yang membutuhkan akses pendidikan, terutama di Kabupaten Kulon Progo. Komsibar darimu untukku. Selamat pagi, Learners. Aku ucapkan selamat datang di series webinar Fit Academy yang ke-7, di mana pada webinar kali ini kita akan membahas tentang biar makin cuan, pasarin produk fashionmu dengan digital marketing. Udah nggak sabar kan, Learners? Sebelumnya akan lebih enak kalau kita kenalan dulu nih. Kenalin, nama aku Ferlin Laura Anggreni, akrab dipanggil Ferlin, yang akan menemani teman-teman Learners di webinar hari ini. Tapi sebelum kita mulai belajarnya, alangkah bagusnya jika kita berdoa terlebih dahulu, agar acara kita lancar sampai akhir. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dari Learners yang join, ada yang tahu nggak nih, ini webinar keberapa? Sebelumnya udah aku singgung di awal tadi loh, bisa komen di chat Zoom ya. Oh, udah ada yang jawab nih, yang ke-7. Benar sekali, Learners. Jadi, kita sudah webinar ke-7, tapi pasti dari Learners ada yang baru pertama kali join webinar dan masih bingung tentang Fit Academy. Fit Academy, apaan tuh? Nah, jadi secara garis besar, Fit Academy itu salah satu program pembelajaran fashion yang diadakan oleh fitfinline.com. Di dalamnya ada 9 webinar gratis dan juga mini workshop, yaitu fun sharing dan pembuatan shibori. Fit Academy akan dilaksanakan sampai bulan Desember 2022 ya. Fit Academy ini akan mengajarkan kita mengenai pengelolaan bisnis fashion, karena di webinar ini kita akan belajar langsung dari narasumber hebat yang sekalian informasi buat kalian, minggu depan, tepatnya tanggal 3 Desember 2022, akan ada webinar ke-8 dan mini workshop pembuatan shibori. Jadi sabi banget kalau kalian yang domisili Yogyakarta ikut workshop belajar pewarnaan tie-dye ala Jepang. Untuk informasi selengkapnya bisa langsung cus kepoin di Instagram kita @fitacademy_2022 atau tanya langsung ke kontak person yang ada di caption Instagram. Info lagi nih, Learners untuk mengikuti webinar hingga akhir ya, karena webinar kali ini akan ada gift menarik dari pembicara kita bagi peserta yang aktif, serta link presensi sebagai ketentuan untuk mendapatkan sertifikat, materi, dan record. So, stay tune ya. Sebelum kita masuk pada sesi materi, saya selaku perwakilan dari tim Fit Academy ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Learners yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk bergabung ke webinar ke-7 kali ini. Senang banget lihat semangat Learners untuk belajar sebagai fashionpreneur di weekend pagi. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bu Istovani selaku CEO dari fitfinline.com yang sudah membantu melancarkan keberlangsungan dari acara Fit Academy. Tak lupa, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Sandra Kartikasari yang berkenan memberikan pengalaman dan pengetahuannya mengenai bisnis fashion yang dimilikinya pada kita semua. Aku spill nih, akan ada hadiah untuk peserta yang aktif menjawab dan bertanya selama webinar berlangsung. Jadi Learners harus memperhatikan materi yang disampaikan hari ini ya.
Oke, sebelum kita ke sesi penyampaian materi untuk lebih mengenal narasumber kita pada pagi hari ini, yuk kita lihat company profile dari DEH by Kak Sandra Kartikasari. Untuk tim Fit Academy bisa bantu share screen. Nah, bisa next. Nah, bisa kita lihat nih, Kak Sandra ini mempunyai background, yaitu lulusan dari Ubaya di jurusan psikologi pada tahun 2017. Kak Sandra merupakan founder dari DEH, yang kepanjangan dari Digital Education House, yang merupakan konsultan pemasaran bisnis, terutama melalui digital marketing. Kak Sandra sudah bersertifikat Genius Marketing Internasional in Internet Marketing. Kak Sandra pernah mendapatkan award yaitu copywriting Purbasari dan Haibolu. Nah, Kak Sandra ini passion banget dalam bidang marketing dan digital. Next. Nggak hanya di award aja, Kak Sandra ini memiliki keahlian di dalam branding, website, foto and video, SEO, marketing plan, sosial media, desain grafik, dan email marketing. Nah, bisa kita lihat portofolio dari Kak Sandra yang pernah menangani sosial media, foto dan video, serta desain grafik dari Kampung Inggris. Kita next. Next. Dan beberapa diantaranya dari foto-fotonya dari Kak Sandra ini pernah optimasi dari brand education, food and school, fashion clinic. Dan Kak Sandra ini pernah menangani beberapa dari brand lainnya seperti Ellsworth Message, next, dan Omas Sri Esto. Next. Oke, untuk lebih lengkapnya bisa lihat lebih lanjut ke akun sosial media yang tertera pada layar. Nah, wah keren banget ya Kak Sandra ini. Banyak banget pengalaman dan keahlian yang pernah diraih oleh Kak Sandra. Tanpa berlama-lama lagi, kita sapa dulu nih Kak Sandra. Halo Kak Sandra. Halo, salam kenal semuanya. Iya. Gimana nih kabar dari Kak Sandra? Sehat. Kak Firlin gimana? Alhamdulillah juga sehat Kak Sandra. Seneng banget ini bisa ngobrol bareng untuk belajar bersama juga dengan Fitline juga ya. Keren banget untuk Fitline ini. Iya nih Kak Sandra, pasti Linus udah pada penasaran materi yang akan disampaikan oleh Kak Sandra. Nah, Kak Sandra ini udah siap belum Kak untuk sharing ilmunya pada pagi hari ini? Siap banget. Ayo kita mulai ya dengan lebih semangat lagi ya. Banyak aktif ya, karena nanti ada giveaway menarik bentuk loh ya Kak Firlin ya. Ini udah mulai materi atau masih ada yang lain? Oh, udah mulai materi Kak. Udah mulai Jadi materi, untuk ya? Materinya sendiri itu akan dilakukan selama 45 menit. Nah, dari materinya akan di-share oleh tim Fit Academy, jadi Kak Sandra bisa langsung menyampaikan materinya. Oke. Silakan Kak Sandra. Iya, tadi sempat disebutkan ada hadiah ya dari webinar kali ini, banyak banget, ada 8. Terus bagi 3 orang itu akan bisa jawab pertanyaan, 1 pertanyaan terbaik juga. Ya, pasti dari Fitline bareng kita pilih. Habis itu 5 dapat free akses untuk course. Jadi saya juga ada course gratis, kalian bisa akses di sana. Oke, jangan lupa aktif, bertanya, aktif juga komen, terus juga bisa follow ini ya di Instagramnya Fitline, Instagram juga dari aku, nanti bisa share capture story-nya, apa sih insight yang kalian dapat. Nah, itu nanti kita juga bisa pilih free course-nya dari sana. Oke, nah boleh ditampilkan ya materinya, kita tolong dari tim. Ada nggak ya di antara setiap kalian, mulai dari webinar 1 sampai ke 7 ini join terus? Kalau ada langsung komen ya, karena kalian luar biasa dapat paket komplit nih dari Fitline.
saya lihat gitu materinya tuh semua berfaedah gitu ya, berbobot banget, dan kalian bisa manfaatkan secara cuma-cuma. Hari gini informasi itu bisa diakses dan kalian tentu harus praktekin ya, supaya bisa benar-benar jadi sebuah manfaat nih. Nggak cuma dengerin aja, tapi harus dipraktekin. Dan ini ilmunya juga pasti orang puluhan tahun, tapi bisa dalam rangkum 45-50 menit. Dengan orang biasa investasi waktu, investasi juga biaya gitu ya. Take it free, dapat paket lengkap selama 1 bulan. Jadi harus lebih semangat, lebih aktif lagi ya. Yuk di komen siapa yang pernah juga join dari awal sampai akhir. Terus buat juga siapa yang nanti bisa aku reviewin Instagramnya, juga boleh di komen Instagramnya apa. Supaya nanti di akhir dari Q&A, barangkali nutut waktunya, kita bisa review Instagramnya. Gitu ya, bisa studi case ini review beneran. Jadi dari itu kita bisa kembangin. Topiknya biar makin cuan, pasarin produk passionmu dengan digital marketing. Gitu. Karena memang kita pengen cuan nih kalau bisnis. Terutama dengan digital marketing yang tentu bisa berpeluang lebih hemat dan lebih perluas marketnya. Nah, tekniknya apa aja bakal aku bagi spill dengan tekniknya maupun juga kelebihan kekurangannya, dan kita akan pelajari terus. Silakan next slide. Oke, seperti tadi disebutkan, apa nih goalnya kita dalam memperluas marketnya ya, digital marketing ini. Apa menambahkan follower, atau meningkatkan traffic, atau memang menambahkan pundi penghasilannya kita, atau hanya sekedar awareness. Itu kita bisa akan pelajari lebih lanjut. Boleh next? Boleh juga langsung komen ya, apa sih kita goalnya gitu. About Us Digital Education House, ini kita punya hati untuk pengen influence dan insightful, karena setiap bisnis itu punya value, dan kita pengen setiap bisnis itu bisa berbagi value tersebut kepada market, karena untuk kena di market itu harus punya impresi yang oke, dan kita ngebantu brand tersebut untuk bisa lebih punya influence, pengaruh, dan bisa insightful para marketnya juga. Dari fokusnya adalah bisnis marketing untuk mentoring pengusaha, marketer di Indonesia yang untuk berinteraksi market seperti tadi, mengembangkan dan meningkatkan usahanya. Why Us? Karena fokus pada industri gitu, dan marketnya. Jadi sasarannya itu lebih fokus ke sana, nggak ngambiar kemana, branding marketing juga jelas. Kemudian kembangkan pemasaran dan strategi penjualan untuk meningkatkan penghasilan dan bisnis dalam marketing. Jadi impactful banget gitu yang kita kerjakan. Boleh next slide. Tadi juga sempat disebutkan ya, kita spesialisnya kemana, benar-benar ke digital marketing yang juga marketing plan yang ada, brandingnya ada, website, sosial media, foto video. Jadi kita mementoring dan bakal coaching inspiring gitu ya. Kalau misalnya dari perusahaan itu banyaknya banyak offline marketing, kita bakal akan support, bisa langsung project-nya atau kita bakal kembangin dari sistem perusahaannya. Boleh next slide. Nah, kita harus memperhatikan nih untuk pengembangan digitalnya itu melalui data di Indonesia bagaimana sih? Survei dari KIC itu menemukan sekitar 80% pelaku UMKM di Jabodetabek menggunakan internet untuk membantu usaha mereka selama pandemi COVID. Karena semuanya lockdown dan 81% usaha itu dibantu dengan namanya internet dan media digital. Termasuk sekarang pun lebih banyak lagi, dan bahkan nanti saya akan ceritakan bahwa pemerintah Indonesia bahkan mendorong pelaku industri bisnis fashion untuk memiliki produk berkualitas dan memperkuat digitalisasi. Dan di Indonesia sendiri, yang menggunakan internet tuh di kota besar ada 80%. Kalau kita nggak asing, ada yang sudah pernah tahu Jill Saint Gordon itu? Sudah pernah tahu ya bagaimana viralnya dia dengan sebuah sound dari TikTok juga yang begitu sangat menarik, dan itu buat akhirnya lebih viral lagi gitu. Orang dia terkenal dengan namanya live streaming gitu ya, live secara langsung jualannya. Kemudian peluang bisnis fashion apa sih di ke depan juga, bahkan seperti tadi disebutkan, pemerintah Indonesia mendorong pelaku industri fashion untuk memiliki produk berkualitas. Oh, tahu Kak? Oke. Iya, itu viral banget memang ya. Jadi dari sana kita melihat bahwa industri fashion itu produknya harus berkualitas dan berkuat digitalisasi. Contohnya yang kemarin, Indonesian Fashion Week, itu ada bazar online dan live streaming juga.
mengarah ke sana. Peluangnya juga macam-macam ya, business passion yang udah kita pernah pelajari di Fitline Academy juga, bagaimana business passion itu apa aja macamnya, dan itu melalui digital. Next. Oke, ini next lagi. Oh, ini oke, coba next slide lagi ya, sebentar. Oke, balik lagi. Digital marketing itu adalah, itu sempat ada definisi yang enggak, balik lagi sebelumnya. Digital marketing itu yang ini, yang medianya. Baik. Coba back dulu ya. Digital marketing lebih sini, balik lagi ke, enggak, maksudnya ini. Digital marketing itu adalah media pemasaran melalui juga internet maupun digital. Apa aja sih medianya? Itu ada banyak. Melalui internet atau digital. Digital ada Google Ads, Facebook, Instagram, social media marketing, SEO, email marketing, content marketing, mobile marketing, banyak banget gitu ya. Dan kita akan melihat tools-tools mana aja yang lebih berefektif gitu ya di tren 2023. Jadi webinarnya harus ikut sampai akhir karena bakalan di-spill tren 2023 untuk digital marketing itu apa aja. Boleh next slide lagi. Selain itu melalui internet, juga ini melalui juga digitalnya, yaitu iklan, TVC, e-book, koran, digital, company profile, video, email marketing, penerapan marketing seperti iklan di billboard, e-pamphlet, broadcast, iklan media di televisi, atau yang di kanal lebih banyaknya YouTube juga sekarang. Melalui endorse juga influencer. Melalui iklan-iklan yang berbayar. Fokus utama itu yang tadi goal, juga menarik pelanggan, penjualan, juga ada membangun awareness, customer relation-nya ada. Boleh next slide? Nah, ini kita perlu ketahui untuk menggambarkan namanya market ini memutuskan pembelian kemana sih, gitu ya? Seperti apa proses pembeliannya mereka, supaya kita bisa memasuki gitu ya, dan memotong jalur itu, seakan-akan mempercepat jalur itu untuk lebih cepat closing. Karena digital itu juga ada namanya sales funnel ya. Sales funnel itu market yang lebih masih cold gitu ya, masih dingin, nggak tahu apa-apa sama brandnya kita, hingga akhirnya mereka bisa tahu, mereka juga bisa lebih hangat sama kita, lebih sweet gitu ya, bisa lebih akhirnya mengenal dan mengetahui, kemudian akhirnya terjadi pembelian. Nah, supaya itu juga kita harus melihat jalur-jalurnya. Maka dari itu pertama dibangun dengan namanya awareness melalui sosial media, advertising, dilakukan melalui offline dan online. Dan itu juga kita masih harus konsisten membuat kontennya, membuat juga bahan promosi, karena itu perlu, mereka harus sampai adanya mindset sama terkesan sama brandnya kita, karena dia udah perlu menangkap prosesnya. Dan itu harus 7 sampai 8 postingan minimal. Dan itu konsisten. Gitu. Karena nggak bisa ujuk-ujuk langsung closing ya. Kalau biasanya kan kita mau, ya dong, pengen katanya cepet gitu kan. Katanya cepet, tetapi memang salah satu perlu diproses gitu ya. Jadi untuk customer gitu ya bisa nangkap value-nya kita apa, dan itu harus dikomunikasikan melalui konten. Nah, alatnya awareness itu ini, kemudian mereka ketika tahu, mereka pasti analisis dong. Oh, si brand ini ternyata punya manfaat seperti ini, fiturnya seperti ini gitu ya. Oh, ternyata stylenya dari fashion ini cocok nggak sih sama aku? Lebih cocok di mana ya? Dia akan perbandingin sama kompetitor juga. Apakah ongkirnya atau promonya cocok nggak ya sama aku, kayak gitu. Jadi mereka akan melihat secara spesifik search-nya, landing page-nya seperti apa, informasi yang jelas atau enggak. Nah, kita bisa di sini lebih sesuaikan gitu ya. Oh, berarti alatnya ini nih untuk bisa spesifik search-nya gitu. Terus ada untuk bisa pembelian, itu ada namanya formulir atau ada kontak yang akhirnya mereka call to action-nya di mana, kayak gitu. Terus ada delivery untuk prosesnya apa aja. Dari sini kita bisa mapping juga apa yang jadi layanannya kita. Habis itu loyalty, dan akhirnya kita kasih reward atau apa, hingga mereka bisa langgeng tuh. Dari event juga, itu adalah gambaran-gambar mapping supaya kita bisa menyesuaikan bagaimana tuh si market bisa lebih kita deket misalnya. Oke, next kalau ada mau pertanyaan bisa langsung di komen juga ya, gitu, supaya nggak kelewatan kayak mau tanya, karena Q&A-nya terakhir. Cuman kalau mau supaya ada lebih cepet nih, dapat supaya nggak kelupaan, boleh jelasin. Oke, next. Nah, kita melihat tools apa aja sih yang sekiranya bakal membantu kita dalam digital marketing. Terus skills-nya apa aja. Ini kayaknya ada miss dalam PPT sih. Oke, jadi karena sempat ada materinya, ada ngirim file, ada perubahan gitu.
formatnya. Tapi enggak apa-apa, nanti coba saya tambahin lagi supaya tetap masuk dan dapatkan informasinya. Tools ini kenapa kita juga perlu namanya Google Drive, ada Google Dokumen juga. Soalnya kita akan nyimpan banyak file gitu. Dipastikan karena memori file untuk namanya konten quality gitu ya, konten yang berkualitas itu size-nya besar. Dan itu perlu untuk kalian simpan dalam Google Drive. Jangan hapus file gitu. Kalau untuk video gitu ya, itu memang masih bisa di-download kayak gitu. Jadi enggak perlu disimpan, enggak apa-apa. Misalnya kalian bisa langsung dari link itu bisa kalian download kayak gitu. Answer untuk riset itu ada namanya Answer the Public sama Google Trend. Habis itu untuk riset juga dalam dalam kontennya kita gitu ya, karena konten digital tuh banyak kan gitu. Mana sih yang lebih it works? Kita bisa untuk melihat dari seperti perpustakaan iklannya Facebook. Jadi nanti boleh diklik gitu ya di Google Facebook Ads Library, diketik, dan itu ada banyak iklan-iklan yang bisa kalian adaptasi buat bisnis. Pilih iklan, misalnya nih ya, kalau brand fashion kan Zalora, atau brand yang enggak lokal itu, ya bolehlah ditentukan apa brandnya. Terus habis itu kalian bisa adaptasi iklannya, gitu. Tapi bisa sesuaikan, nanti nggak langsung copy paste ya, atau di contek 100%, diadaptasi, sesuaikan dengan apa yang jadi brandnya. Jadi acuannya kita untuk bisa sesuaikan bahasa iklan juga, bisa belajar dari sana. Kemudian keyword tools. Jadi dari bagaimana kita ngeriset konten-konten itu sesuai dengan kebutuhan market kita. Jangan sampai sudah bikin, halo, ini ada yang mau bicara sesuatu, mau tanya? Atau cuma sekedar kepencet ini kali ya? Oke, next ya. Kalau mau bertanya juga boleh langsung komen dulu aja. Kemudian untuk risetnya kita harus pastikan sesuai dengan market gitu ya. Jangan sampai susah-susah bikin konten itu susah-susah gampang. Kalau kita udah tahu research-nya, itu bisa lebih cepet lah dapat traffic gitu ya. Tapi kalau kontennya nggak tepat, ya mana ada yang melihat. Padahal itu juga udah dibikin dengan effort. Nah, sayang banget kan kalau udah bikin konten tapi nggak ternyata terlihat. Jadi kita harus sesuaikan dengan keyword yang ada di juga ini, keyword dari keyword tool, juga bisa lihat hashtag di sana. Kita juga bisa lihat Google Trend untuk cari topik-topik yang sekiranya itu dicari dari interest dari marketnya kita. Kemudian kalau desain lebih mudah juga pakai Canva. Kemudian untuk video ada Intune. Nah, kemudian ada juga ini CRM itu adalah platform yang kita bisa gunakan, masukin database, masukin segala, hubungkan sosial media sama e-commerce jadi satu. Jadi kita nggak satu-satu gitu ya untuk ngedit sebuah caption, karena kalau nyusun satu-satu gitu ya, masukin deskripsi produk ini satu-satu kan habisin waktu ya untuk pergantiannya gitu, untuk nambahin. Jadi kita lebih pakai mudah dengan CRM. Nah, CRM ini membantu banget dalam merubah tadi. Kemudian skills-nya apa aja sih untuk kita bisa makin ciamik atau bagus banget digital marketingnya? Tentu namanya copywriting. Kita perlu teknik penulisan yang bagus, yang benar, yang tepat, supaya lebih menggugah si customer untuk lebih visit ke profil kita, atau bisa memang membeli, atau bahkan memfollow macam yang kita memang call action-nya tuh apa. Konten kreator tentu kita perlu belajar namanya membuat konten yang bagus, dengan editor juga bagaimana sih konten-konten yang kita perlu untuk buat dalam Facebook ataupun Instagram ataupun di YouTube atau di TikTok, itu punya caranya gitu ya, dalam guide untuk ukurannya tersendiri itu kita harus punya pengetahuan. Kemudian ada community manager. Community manager itu apa? Ini sangat bermanfaat ketika kita punya brand, itu bisa lebih berkolaborasi dan lebih punya partner yang besar, jangkauannya juga, karena mereka punya market yang kita juga setipe, dan itu bisa kita kerjasama dan mengembangkan bisnis. Kemudian ada data analis, dari data hasil report untuk kita iklan, atau kita juga dengan postingan, kita bisa tentukan mana sih insight yang kita perlu atur gitu ya, mana kita perlu lihat, kita lihat konten mana nih yang lebih efektif, ternyata lebih sangat bagus engagement-nya untuk like, komen, atau bahkan save sharing-nya gitu ya. Kita bisa lihat dan kita bisa kembangkan. Nah, ini ada satu lagi namanya SEO. SEO ini adalah profesi yang mahal juga kalau dalam digital marketing. Kenapa? Karena dia
yang paling untuk dapat namanya riset topik, kemudian untuk traffic bisa diperoleh, itu kepiawaian dari SEO ini nggak kelihatan di dari SEO-nya. Nah, jadi kita bisa menentukan bagaimana sih optimisasi dari sosial media itu melalui kata kunci yang sudah diberikan di tools itu, dan itu perlu untuk orang yang lebih skillful kayak gitu, karena kan namanya trending itu juga dan hashtag selalu diperbarui gitu, yang lebih cepat untuk data trafficnya SEO lah yang bisa untuk ngerjain. Boleh slide next. Oke, nah di sini langkah-langkah konten marketing untuk bisa kita meningkatkan bisnis itu apa sih dalam digital? Itu ada 4 langkah yang simple, tapi juga kita perlu lihat dalam lebih spesifiknya ya. Yang pertama, pembuatan dan koordinasikan strategi, riset konten, buat konten kebutuhan lainnya, kemudian share dan evaluasi sesuai matriks. Boleh next slide ya. Oke, sorry nih, sebentar. Kayaknya ya, tim Fitline boleh saya aja deh better untuk yang nampilkan slide-nya, soalnya kayaknya ada perubahan banyak gitu ya. Takutnya malah kebagi infonya. Oke, Kak Nanda. Tapi terima kasih udah dibantu ya. Oke. Ini ganti untuk Zoom-nya. Oke, sorry ya kejeda sebentar nih ya. Oke. Nah, sudah kelihatan yang di layar ya semuanya ya? Oh, sudah, Kak. Oke. Nah, ini ada langkah-langkah konten marketing. Ada namanya marketing plan. Di dalamnya dari ini ya, pembuatan koordinasi dari strategi marketing plan, media, strategi konten, dan agenda. Ini penting banget. Namanya kita punya marketing plan yang di dalamnya itu tujuan dari marketingnya kita. Apa tujuan dari pemasaran maupun goal kita di tahun 2023 maupun di selanjutnya. Apa aja sih alatnya kita, apa aja yang jadi personanya kita, itu bisa kita lihat di Tripadvisor. Kita susun semuanya supaya lebih objektifnya jelas. Kemudian media. Setiap media itu punya caranya untuk bisa melakukan yang terbaik ya dalam engagement dengan marketnya maupun cara kerjanya. Kita harus menentukan media dan proses pendekatan pada customer. Ibarat kalau kita mau ke Jakarta ada kendaraannya kan macam-macam. Nah, kita bisa sesuaikan dengan bagaimana kita pendekatan ke customer. Seperti ini, misalnya di Instagram. Kalau mungkin dari brand ini, oh aku mau lebih banyak influencer, aku mau lebih banyak ke influencer yang kepada influencer yang besar, atau hanya kepada organik aja atau dengan ads kayak gitu. Dengan ads itu nanti aku akan lebih membuat formulir dan nanti formulirnya aku follow up, atau nanti dari iklan itu aku akan lebih ke WhatsApp nih kayak gitu. Jadi mana, atau malah aku akan gunakan website aja dengan e-commerce juga kayak gitu. Itu proses pendekatannya kita perlu pikirkan supaya sesuai dengan marketing plan-nya tadi. Habis itu ada namanya strategi konten. Strategi konten ini untuk sosial media banyak sih orang mikir apa kualitas apa kuantitas ya. Gua dari pribadi nih ya lebih fokus pada kualitas, karena kita pribadi ya seorang customer aja yang melihat konten ya kita maunya dapatkan informasi yang berbobot dong, bermanfaat buat kita. Jangan sampai banyakin kuantitas viral yang tapi bukan viral ya, tapi lebih pada nggak hasilin apa-apa, malah sangat jadi sia-sia gitu loh. Ada orang berpendapat kalau kuantitas ini aku belajar untuk make perfect lah kayak gitu, make perfect, tapi ternyata jadi sebuah pembelajaran untuk jadi lebih konsisten, tapi kadang kalau lihat hasil juga kan loh nggak ada hasilnya gini apa segala macam. Jadi saranku, karena kita udah belajar tadi namanya riset, nanti juga lebih dalam toolsnya seperti apa, kita udah lihat toolsnya, kita bisa lihat kayak gitu ya caranya untuk meriset seperti apa. Oh ada namanya kita bisa adaptasi konten kayak gitu ya, dan kita bisa juga nanti lebih lanjut aku tunjukin caranya melalui langkah-langkah konten marketing. Itu bisa minimalisir dan bisa kita akan sesuaikan gitu ya.
Jadi kita punya kualitas ya, tentu market juga lebih masuk dong, lebih menerima daripada sekedar kualitas tapi nggak ada informatif yang bisa mereka terima dengan sangat baik. Kalau kontennya fashion itu macam-macam ya, ada untuk tips and trick, kan bagaimana untuk mix and match itu banyak banget, atau juga lebih kasih konten-konten yang relate dengan sesuai dengan pasar kalian gitu ya. Bisa nanti sesuaikan dengan media. Kalau misalnya segmennya mungkin juga agak ibu-ibu gitu kan, ada yang daster-daster, atau dengan yang anak muda yang untuk pemakaian ke kampus, itu juga bisa sesuaikan dengan feel-nya mereka dalam kita mau memberikan kesan pakaian yang kayak apa, itu bisa juga disesuaikan dari konten-konten yang dan bahasa yang kita gunakan. Itu melalui media dan pendekatan strategi kontennya. Jadi dari sana kita kan membreakdown. Oh, berarti aku mau dengan punya kualitas yang memang pasti perlu untuk riset gitu ya. Mungkin ya kalau nggak bisa posting setiap hari karena memang mungkin masih dipegang handle sendiri bisnisnya, pasti harus ngatur operasional ini itu gitu ya, mau di purchase order segala macam. Jadi kita pastikan harus dengan minimal konsisten, ya berarti seminggu bisa 3-4 kali itu maksimal kayak gitu. Jadi kita bisa mengukur sendiri bagaimana kualitas dan konsistennya kita. Jangan sampai sebulan jadi cuma sekali kayak gitu apa. Coba tabung-tabung aja konten-konten yang ada, tulis aja, siapa tahu ada insight, nanti bisa dikembangin lagi. Nanti bagaimana untuk cari konten gitu, nanti ada kok yang diberikan. Kemudian agenda, jadi sesuai dengan agenda konten ini dalam, karena kita punya marketing plan goal yang jelas, bisa mau capai omset sekian gitu, dari situ medianya apa aja, dan kita membreakdown agenda untuk bisa tercapai. Karena misal promo, kita nggak boleh dong H1 untuk kita posting gitu ya, nggak, misal H-2. Kalau misalnya promosi khusus yang pakai ads ya memang 1 bulan gitu loh, mungkin karena orang harus menyediakan budgetnya, kita harus sesuaikan gitu dengan membuat agenda tersebut supaya marketing plan kita terrealisasi. Itu untuk pembuatan dan koordinasikan strategi. Itu kita bisa bagi kepada timnya kita. Boleh next ya. Nah, aku yang slide, maaf. Nah, habis itu langkah-langkah konten. Kita sesuaikan, tentukan buyer persona dan needs. Ini ada perbedaan ya. Kalau namanya target market, buyer persona, dan needs. Needs ini lebih spesifik dan khusus. Misal nih kita punya target market banyak nih, misal dari industri fashion yang anak muda yang berarti memang ke kampus gitu, tapi mereka juga suka bergaya ke mall gitu. Dan kita memang harus sesuaikan dengan fokusnya kita terlebih dahulu, mana yang kita mau berikan offer ke mereka gitu, supaya sasaran kontennya kita lebih kena gitu, on point. Bicara tentang nanti konten ini lebih sesuai kemana, kita harus pikirkan. Kemudian niche ini bicara tentang si target market ini, buyer persona ini yang mau ngebeli ini, dia punya usia, demografinya kayak apa, terus mereka goal-nya, pain-nya mereka, tantangannya apa, kita harus menentukan dengan sangat spesifik di sana. Nah, terus ada juga konten-kontennya dari sana. Kemudian ada riset ideas dan topik. Ini melalui keyword yang tadi sudah disebutkan. Kemudian ada juga internal, misal kita juga kepikiran ide apa, kita bisa tuliskan, kita juga coba. Kemudian eksternal, misal kita bisa riset melalui yang dari tools-nya tersendiri. Dari media platform. Misalnya kita lihat TikTok nih, kita searching public speaking atau tentang fashion industry. Atau juga baju wanita, mau yang remaja atau apa gitu, muda, itu akan bakal keluar semua listnya kayak gitu. Cek, mau ini juga berlaku di Instagram sih. Cek yang populer yang mana sih kontennya kayak gitu. Kalau lebih mau spesifik lagi, perhatiin si dari customer-nya atau dari viewer kontennya tersebut itu momen apa gitu loh topiknya. Jadi di situ kita dapat banyak untuk ideas konten yang kita bisa kembangkan untuk Instagram atau medianya kita. Habis itu kita sudah list ide campaign-nya kita, baru review mood board design. Review mood board design ini seperti apa? Jadi buat kita nggak kebingung juga, dan kita sudah ngebentuk brandingnya. Oh, aku mau desain kayak gini loh, karena kebanyakan dari kompetitor atau dari industri itu punya desain yang hampir serupa, tinggal kita adaptasi juga. Jadi kita buat 5 atau 6 desain atau bahkan maksimal 8 desain.
Jadi supaya kita plot ini brandingnya si punya ciri khas dari brand A, brand B kayak gitu. Jadi lebih pakem, lebih juga spesifik kayak gitu. Jadi kita bisa kembangin dari sana. Nah, buat mood board design. Jadi sudah disebutkan tadi, kalau yang ini kan review, kita pelajarin brandnya, industrinya kayak apa nih, secara desain, secara penataan, grafisnya gimana, fotonya seperti apa, maupun peletakan dari fontnya itu jenisnya kayak apa. Kita juga punya ciri khas tersendiri untuk menentukannya, tinggal kita adaptasi. Nah, habis ini kita buat mood board design, storyboardnya kayak apa sih? Mungkin kalau dipikir industri, aku masih skala bisnis kecil sih, Kak, gitu. Kok kayaknya ntar ribet banget bikin storyboard. Oke, nah kalau misalnya kamu sudah punya tim, gitu ya, kamu akan perlu membuatnya, gitu, untuk nanti mengambil sesuai dengan konten yang kamu buat, seperti bikin storyline, gitu ya. Mau ini seperti apa, angle-angle yang diambil, mau juga ditentukan kontennya seperti apa, kita akan sesuaikan semua. Gitu. Kalau buat sendiri mungkin tetap dibuat pakeman referensi atau juga mau seperti ini loh. Tapi nanti juga bisa kalian atur kayak gitu. Desain guide. Jadi desain guide ini mempengaruhi ketika kita juga punya platform yang banyak, kita nggak bikin konten yang ternyata resolusinya rendah, malah nggak bagus atau malah nggak pas dengan namanya ukuran-ukuran atau bahkan keperluan desain-desain yang disesuaikan nanti. Atur judul, copywriting, dan call to action. Jadi kita perlu penting banget menentukan dari judul yang menarik, copywriting-nya juga, dan call to action supaya bisa ngena lah. Pilih audio dan hashtag juga yang lebih trending, yang sesuai yang mana juga. Kalau bisa bikin konten juga jangan sekedar sesuai yang dan viralnya aja, tapi bisa kalian adaptasi juga kayak gitu. Nah, kemudian ini kalau ini kan tadi buat konten dan kebutuhan lainnya, kemudian ini untuk share dan evaluasi sesuai matrix, ini kita lihat dari share ke beberapa platform. Gitu ya, kita punya platform WhatsApp yang kita share, kita juga punya halaman di Facebook mungkin atau komunitasnya kita juga boleh share, atau di website. Bisa juga kalau misalnya kita punya beberapa platform, mulai dari Instagram, masuk ke YouTube dan ke website kayak gitu. Jadi bisa di-sharekan. Kemudian evaluasi 2 minggu sampai 1 bulan. 2 minggu dan 1 bulan. Kenapa? Supaya kita lihat ini hasilnya lebih tepat nggak sih gitu. Jangan sampai akhirnya sudah 1 minggu tapi masih dicekin apa. Nggak usah khawatir, lebih benar-benar standarnya lebih utama 2 minggu sampai dan 1 bulan. Supaya lebih pakem bentuk efektif dari yang kita buat. Mulai dari interaksinya kita lihat, like, comment, share, save, view, demografis, kemudian follower, ketukan tombol hubungi, kunjungi profil, ketukan situs web, dan ketukan halaman web. Nah, kalau ada beberapa gitu ya, di Instagram biasanya kalau belum sampai 100 follower atau 100 interaksinya dia nggak muncul. Itu nanti kita bisa lihat aja gitu ya, yang lebih utama yang mana. Gitu. Orang-orang dari kunjungan profilnya atau share, komen, like komennya itu kita bisa sesuaikan. Nah, habis itu ada 4 media digital marketing yang sesuai dengan pertumbuhan penggunaan di market Indonesia. Itu ada Instagram, WA, Facebook, kemudian TikTok, dan YouTube. Kemudian ada juga e-commerce. Ada kenapa sih YouTube? Karena ini adalah nomor 4 situs teratas yang dikunjungi di Indonesia. Kalangan usia dan video juga beragam banget. Siapa yang gunakan YouTube untuk liatin mungkin hanya sekedar dengerin musik, nah itu juga bisa gitu ya. Atau banyak podcast-podcast di dalamnya yang kita bisa perhatikan kontennya. Salah satu anak perusahaan dari Google yang disupport untuk Google Display Network. Jadi kalau kita lihat ada ads, nah itu salah satu orang setting di Google Business yang untuk ngarah ke Display Network YouTube. Ada juga monetisasinya. Ini syaratnya kalian boleh capture juga 1.000 subscriber untuk 4.000 jam tayang dalam 12 terakhir. Kemudian ada short video yaitu 1.000 subscriber dan 10 juta view dalam 12 terakhir. Jadi ini yang merupakan peluang YouTube bisa kita salah satu masukkan ke dalam media bisnis kita. Tips risetnya bagaimana? Brand yang sama, niche-nya industri dalam industri yang sama, terus berapa banyak subscriber sih, berapa banyak view dari ide yang dibuat itu apa, untuk pendekatan dari kompetitor atau industri yang sama. Kemudian tips insight-nya bagaimana? 30 hari terakhir kita bisa lihat video brand-nya kita tuh yang trending yang mana, view-nya kita, subscriber-nya kita, revenue-nya itu berapa, kemudian penurunan atau perkembangan, kemudian analisa. Oh, berarti kontenku ini ternyata bagus ya untuk
seperti ini dalam industrinya. Oke, aku buat nih. Dari situ baru aku perhatikan insight-insightnya. Kayak gitu. Cuman kita harus pikirkan untuk sesuai dengan mana yang brand yang kita tepat gitu. Jangan sekedar buat konten yang mungkin buat datengin view aja. Bikin kontenmu tuh bernilai di mata konsumenmu lagi atau customer, supaya ya lebih kamu bisa dapatkan engagement gitu ya. Jangan sampai lah buat konten itu ya susah gampang, tapi bukanlah hal yang sulit. Kemudian ini untuk apa lagi ya selanjutnya? Kecepatan. Oke. Di Instagram, Facebook, dan WhatsApp bisnis. Ini dalam satu corporation ya, untuk melengkapi, bermanfaat, membangun kualitas hubungan pada customer. Karena kalau di YouTube cuma sekedar view aja. Tapi kalau di media sosial, kita bisa lebih dapetin namanya engagement. Bisa saling komunikasi, bisa saling memahami gitu ya. Kenapa bisa saling memahami? Karena ada story, reels, carousel, single post, ini ketutup, oke, shop, dan live gitu ya. Kita bisa mengefektifkan semuanya. Karena pentingnya nama interaksi. Ibarat kalau kita ada saling pengenalan gitu ya dengan namanya story, kita bisa ngadakan polling, kita bisa ngadakan produk apa sih yang kamu ingin, kamu suka warna apa sih, atau kamu suka motif gimana, atau kamu suka berbelanja pada waktu apa, promo atau sekedar diskon atau diskon mana yang menarik kayak gitu. Itu kita bisa pendekatan gitu ya, kita bisa mengenali mereka. Oh ternyata mereka tertarik pada baju yang kayak gini. Misal kalau kita mau launching nih, ibarat sebenarnya kita udah punya nih mau launching produk apa gitu, atau pengen launching sesuai dengan kemauan brand ke market, berarti itu kita harus seperti apa gitu, bisa bertanya gitu ya, dan itu kita bisa membuat sesuai dengan apa yang mereka mau. Yaitu konten-konten apa aja sih, kita juga bisa tanya. Itu sangat bermanfaat di media Instagram dan Facebook, kemudian WA bisnis. Kita bisa juga manfaatkan dari semua konten-konten yang ada seperti single post, carousel, dan reels. Itu semua punya kegunaan masing-masing. Jangan sekedar buat reels saja, kalaupun reels itu untuk jangkau di luar benar. Tapi juga kasih carousel dan single post yang lebih variatif. Supaya apa? Ya mereka bisa mengenali kita gitu loh. Kalau reels untuk kegunaan di luar, carousel dan single post ini yang lebih dapat mengedukasi lebih banyak dan informasinya lebih diterima, yang lebih padat. Nah, boleh tanya Fitline, ini durasi berapa lama lagi? Masih sekitar 15 menit lagi, Kak. Oke. Jadi dari Y-nya satu corporation, Facebook Ads juga menjadi paling terbaik peroleh keuntungan dibanding media lainnya. Kemudian pertumbuhan pengguna Instagram nomor 2 loh. Jadi sebanyak 84% gitu ya. Di Indonesia menjadi peringkat nomor 1 itu adalah WhatsApp. Pasti semuanya punya WhatsApp kan? Nah, ini semuanya dihubungkan ya, disinkronkan. Jadi baik WhatsApp maupun di Facebook, kemudian Instagram ini disinkronkan. Karena apa? Ya supaya kita nggak posting lagi double apa kayak manual. Terus kita juga bikin Facebook Ads Manager untuk bisa lihat iklan-iklannya kita lebih jauh, pengukuran metrik keberhasilannya itu lebih tepat. Karena kalau Instagram masih sangat minim untuk bisa Facebook pixelnya kayak gitu. Jadi itu sangat-sangat membantu banget. Jangan lupa mensinkronkan. Untuk juga di WhatsApp itu kita juga bisa iklan di dalamnya. Jangan lupa atur privasi, konfirmasi, verifikasi akun ya. Soalnya rawan banget. Kalian pernah dengar nggak penipuan? Jadi ada hackers gitu ya ngambil akun, kirim sebuah link phishing gitu ya. Jangan sampai kalian udah punya follower banyak, saving banyak, kontennya udah dikenal, engagement oke. Ladalah, ladalah itu bahasa apa ya? Ternyata akunnya tuh kena hack gitu. Waduh sayang banget. Harus ngulangi dari awal. Aduh, kurangin hal itu dengan namanya kita verifikasi akun melalui daftar email dan nomor handphone. Gitu. Jadi kalau ada nih akun yang kok kayaknya asing nih, nggak dikasih masuk, kita udah bisa reject. Dan itu kita bisa lihat login akun yang aktivitasnya tuh mana aja, siapa HP mana aja. Ya itu, karena ini sangat rawan banget. Kejahatan cyber itu ya sangat mudah dilakukan. Tapi ya juga kita harus hati-hati. Oke, kita lanjut. Nah, ini optimisasi caranya seperti apa? Ada setting bio, apa yang kita lakukan, dan bagaimana kita mengerjakan, itu kita bisa sesuaikan di sana. Supaya brand itu kita bisa kenal, oh ini brand untuk anak muda atau apa, dan buat apa tagline-nya juga. Kemudian highlight ini memuat informasi yang memang kita berikan pada market supaya kita
supaya si market ini nggak nyekrol ke bawah, tapi ada informasi yang di highlight di note gitu ya, misal cara order atau juga promosi khusus atau produk terbaiknya apa, kemudian misal hari untuk pengiriman apa atau apa yang libur apa, segala macam informasi yang kita perlu tampilkan, atau review kita juga bisa berikan. Posting pada waktu kita posting nih, kita juga tentukan namanya lokasi gitu ya, terus juga sekarang video ada namanya tag ya, jadi kayak ini kategori kontennya tuh apa, nah itu kita bisa lengkapin supaya algoritma dari Instagram itu ngebantu si up nih, karena disesuaikan sama kebutuhan bisnisnya. Habis itu captionnya juga berdasar dari SEO. Jadi kadang nih kalau kita nggak hashtag juga ya, ada hashtag juga, ada juga keyword. Hashtagnya itu dia nggak ada. Aku pernah lihat konten itu sebenarnya hashtagnya nggak ada di yang aku cari gitu ya. Tapi itu muncul pada yang aku memang pengen tentukan, mau lihat gitu kontennya. Dan itu memang namanya AI dari Instagram, itu membuat konten itu muncul ya, karena ada deskripsi caption tersebut. Makanya usahakan ya tulislah dengan caption menarik mungkin maupun sesuai dengan bisnis. Karena itu akan membantu banget. Namanya SEO yang tadi disebutin. Kemudian ada pesan balas cepat yang kita untuk mengatur balas cepatnya itu juga penting. Untuk dapat monetize juga, Instagram udah mulai berbagi nih untuk konten-kontennya dapat juga fee ya. Kemudian dari tentuannya itu, halaman Facebook apakah masih relevan? Masih, karena memang udah bareng-bareng nih untuk jalan dalam corporation-nya. Jadi kita bisa sesuaikan karena nanti perlu untuk settingnya segala macam. Perlu juga bisa namanya kita buat katalog, komunitas juga ada di Facebook, Reels juga untuk menjangkau yang di luar. Di halaman kita kepada follower kayak gitu. Terus jangan lupa privasi sama juga saring komen ya. Saring komen ini sangat bermanfaat. Jujur gitu ya, di Instagram ataupun sosial media itu banyak orang yang mungkin agak iseng atau juga mereka suka dengan isi komen-komen sesuatu yang tapi kadang nggak relevan sama bisnisnya kita. Jadi kita bisa buat namanya saring komentar yang negatif, kita bisa tentukan apa aja yang kita mau batasi, atau hanya komen untuk follower aja atau hanya yang lihat, itu kita bisa tentukan supaya ya itu ya, saya sering lihat kok malah nggak relevan dan itu malah menjatuhkan brandnya, sayang banget. Atau juga kadang kompetitor membuat komen yang sebenarnya itu nggak ada di produk, itu hanya untuk menjatuhkan reviewnya, apalagi kalau di e-commerce itu berpengaruh banget ya, semua review ataupun yang nggak berrelevan itu juga mempengaruhi sih, tapi bisa kita saring, itu bisa termasuk ya bisnis yang akan membantu untuk kita pesan balas cepat ataupun pesan-pesan yang sangat penting. Kemudian ada TikTok, kalau kita juga sering lihat untuk hiburan, tapi juga sudah mulai menghasilkan, karena sudah pengguna aktif, itu Indonesia sebanyak 9,1 juta orang pada April. Jadi terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Wow, itu angka yang fantastis juga. Selain dari Instagram sama YouTube, ini merupakan yang sudah best gitu ya, yang digunakan oleh market Indonesia. Ada TikTok Shop, TikTok Live, Story, Video. Kita juga bisa manfaatkan. Ini pentingnya ada 4 gitu ya. Pertama, konsisten. Sekali lagi, konsisten bukan berarti setiap hari. Maksimalkan yang ada yang kita bisa. Tapi itu juga sangat tepat berkualitas, yang seperti tadi tipsnya, durasi 15-30 detik, paling maksimum kalau kita biasanya ada dengar storytelling itu maksimal 1 menit. Kayak gitu. Itu pun kontennya juga kita bisa buat program. Jadi nggak sekedar sekali lagi konten gitu ya, tapi ada program yang kita buat. Jadi orang bisa mengenali, oh si brand ini punya program mungkin edukasi dalam berpassion, atau juga mix and match gitu, sesuaikan aja. Nggak ada masalah ketika kita punya pendekatan yang berbeda kepada market gitu. Yang pasti itu bisa akan membuat kesan impression yang bermanfaat sekali lagi. Habis itu ada personalisasi. Kenapa sih Jill Saint Gordon itu bisa viral ya, karena dia punya pendekatan yang kita tahu sendiri viralnya seperti apa, storytelling dengan karena dia mak-mak yang pengen juga menjual dengan bagaimana make up-nya juga gitu. Karena kalau kita perhatikan juga live sekarang dengan pakaian yang sangat unik, ada orang pakai kimono, ada orang pakai rambut ini ya palsu segala macam untuk lebih menarik, kayak interaktif juga. Kan get best headline ketika kita membuat juga dalam konten, sehingga orang lebih tertarik sampai nonton. Oke, Shopee Tokopedia ini merupakan platform yang juga sangat besar di Indonesia, posisi 1 dan kedua, profilnya jelas, jangan sampai sedikit-sedikit gitu orang bakal males juga kok ini informasinya jelas, atau bahkan foto produknya
pakai meniru kompetitor atau bahkan pakai ya karena memang bisnisnya kadang pakai ini ya dropship gitu, ambil sudah disupport sama katalog biasanya. Tapi kita perlu usaha nih gitu ya, supaya apa? Karena secara mereka tuh pakai algoritma dengan produk serupa. Nah, khawatirnya dengan persaingan harga gitu ya, ya tentu mereka akan melihat brand, atau kadang juga ada orang pakai KW-nya gitu loh, dengan memanfaatkan harga yang lebih murah. Makanya diusahakan pakai produk sendiri, profilnya juga, atau dekorasi itu yang menarik, cek juga kompetitor bagaimana. Biasanya penjualan terlaris itu udah kelihatan, oh cara penataan seperti ini. Atau juga penjualan terlaris tapi memang karena harga, tapi ternyata kualitas nggak punya, jangan khawatir. Mungkin kalau bagi starting awal, loh aku bingung nih harus apa, harus gimana, apa aku harus kayak minta tolong temanku untuk beli ya dulu untuk nambahin review, nggak usah khawatir, nggak usah buat kayak review-reviewan kayak gitu, karena dari Shopee maupun Tokopedia juga bisa melihat oh ini reviewnya bukan dari pembeli kayak gitu. Itu ada mereka melihat dan itu di warning banget. Jadi supaya itu kita berikan aja deskripsi yang jelas, juga bagaimana judulnya apa, sesuai aja dengan perhitungan kalian, jangan sampai nanti bisnisnya malah boncos. Dan promosi juga udah kita letakkan. Nah, ini yang paling menarik, tren 2023, supaya kita strategi dan capai bisnis goal 2023 ini maksimal. Jangan lupa katakan amin. Nah, bisnisnya itu ada B2B sama B2C. Tergantung apa yang kalian memang juga tetapkan dalam fashionnya kalian. Kemudian, boleh capture apa yang mau juga kalian bisa tetapkan, nanti bisa posting, dapat rewardnya ya. Kemudian, telah mendapatkan keuntungan 58% dari media TikTok. Kemudian, fokusnya ini lebih dari TikTok, kemudian ada format video, juga ada sosial media yang untuk digital trendnya. Kemudian ada 58% ya dapat keuntungannya. Kemudian ada juga bisa menemukan co-brand sama sponsor gitu ya. Kemudian bisa website itu jadi pelengkap dan diketahui. Jadi pendekatannya ke media ya. Kemudian untuk B2C dia lebih support disupport dari e-commerce tools, menekankan SEO yang tadi sudah disebutkan. Kemudian konten marketing yang efektif dan tujuan bisnis gitu ya. Kalau dari B2B untuk dapatkan namanya co-brand, sponsor, melalui video-video yang ada itu, dan dapatkan juga website sebagai pelengkap. Tapi pendekatannya B2C itu sebagai ke e-commerce dan kontennya itu lebih menjawab tujuan efektif gitu ya, lebih ke sana. Dan ada namanya podcast juga pendekatannya. AI Machine Learning dari ini ya, dari AI Intelligence itu support operation program, kemudian ada collaboration dengan community manager yang kita punya, itu kita juga penting. Ada juga sustainable, karena market udah lebih aware nih, namanya menjaga lingkungan, maupun lebih brand yang berkualitas juga. Facebook short video, storytelling, video podcast, sosial media. Nah, ini juga note yang perlu kita highlight dalam beberapa topik yang digital marketing ini supaya kita lebih perhatikan. Pertama, lead magnet. Lead magnet ini supaya brand baru ini lebih dikenal. Biasanya kita kasih free something atau ebook atau suatu materi yang sangat bermanfaat gitu ya, supaya bisa di-download atau bisa dapat voucher, supaya mereka subscriber di kita. Kayak gitu. Biasanya itu ada di iklan, terus habis itu mau untuk website lebih banyak newsletter, kita bisa dapetin di sana. Supaya kita punya database juga gitu ya. Terutama kita juga buat namanya memahami pedoman aturan dan akademi. Jadi dalam sebuah media itu kan banyak aturannya yang baru. Kita perlu memahami aturan-aturan tersebut supaya kita nggak kena namanya ban gitu ya. Sayang banget kalau udah bagus kontennya apa tapi kena ban, itu hal simpel ya. Tapi itu bisa juga ditinjau ulang. Kadang gini, karena mereka algoritma dan pekerjanya dengan robot ya. Kalau melihat kan ada sebuah konten gitu ya, sebenarnya itu warna coklat gitu ya, warna coklat, dan itu mengarah ke kulit, sama dari TikToknya itu di-ban. Padahal itu bukan mengarah ke pornografi. Nah, kita mungkin bisa sesuaikan. Mungkin kita sesuaikan editing dengan mungkin angle-nya kita sesuaikan, terus bisa dengan triknya, dengan teks atau apa gitu ya, supaya dari robotnya gitu nggak ngebaca gitu loh. Maksudnya dengan lebih spesifik yang dibutuhkan. Terus kita juga bisa kalau misalnya kita melihat oh ini bukan kok gitu, aku nggak berikan konten yang kayak gitu, ya udah kita bisa ajukan tinjauan ulang dan biasanya bisa diverifikasi atau enggak kayak gitu. Pedoman aturan dan akademi yang kita perlu perhatikan. Jadi untuk kita kembangkan sebuah digital media itu sebenarnya sangat bermanfaat dan mudah supaya kita bisa melalui digital media akademi yang
udah disupport. Kemudian trial, karena sekali lagi niche itu punya selera yang kita perlu sesuaikan. Jadi dengan 7-8 konten gitu ya kita sudah share, kita pelajarin, oh banyak like-nya yang mana, banyak share-nya yang mana, oh ternyata caption yang ini kurang oke nih, kita bisa sesuaikan lagi. Dan itu kita perlu trial and error. Nah, database ini sangat penting, aku kasih aware gitu ya, kasih note bahwa ini perlu kita preparekan, karena someday marketing offline untuk secara WhatsApp bisnis atau apa kita tetap perlu lakukan supaya pelanggan juga loyal dan terus diingatkan. Karena pelanggan kita promosi ke pelanggan lebih biayanya juga lebih rendah. Kemudian originalitas dan watermark. Kenapa? Ketika video kita viral bagus gitu ya, tapi jangan sampai itu di copy karena kan kita videonya bisa di-load dan dipakai ke yang lain gitu ya untuk orang promosi karena konten kita udah bagus. Nah, harapannya kita tetap tulis watermark kayak gitu ya, brandnya kita entah itu logo atau emboss gitu ya, supaya walaupun itu diambil kontennya itu bisa dikenal. Sayang banget dong kita udah ngebuat khusus jangan sampai Instagram atau profilnya bisnis A gitu ya jauh lebih terkenal daripada Instagramnya kita yang buat konten. Nah kayak gitu. Terus ada juga konten yang kita buat walaupun orang sejenis gitu ya udah banyak viral kayak gini gitu muncul trending kayak gitu ya, please buatlah yang sesuai dengan tujuan kontennya gitu ya. Kalau tujuan untuk mix and match mungkin berikan konten yang sesuai dengan lagu sound tersebut tapi dengan mix and match kayak gitu. Kemudian ada tools media yang juga free namanya Google Business yang bisa untuk mensupport pengembangan digital. Namanya biasanya untuk location, itu untuk ads juga, itu sangat membantu karena Google itu punya banyak banget yang bisa dimanfaatkan. Kemudian milestone, jangan sampai kalian dari digital udah dibuat tapi ternyata nggak punya arah gitu ya. Someday kalau mungkin stagnan, kita jadi orang yang nggak improve gitu. Padahal ada milestone yang bahkan bisa kalian peroleh penghasilan dari digital media tersebut. Oke, ini kontak yang bisa kalian hubungi maupun juga ngobrol bareng kolaborasi supaya lebih terhubung ya. Oke, ada mau bertanya sesuatu? Yuk kita discuss sesuatu ya. Siapa tahu bisa direview nih, boleh komen-komen juga di bawah. Silakan saya kembalikan ke Kak Verlin. Terima kasih itu waktunya ya. Wah, terima kasih banyak Kak Sandra atas insight yang udah diberikan nih. Kita jadi tahu nih, ada banyak yang harus diperhatikan ketika harus memasarkan suatu produk dengan digital marketing. Salah satunya dengan seperti survei untuk mencari peluang pasar dan digital marketing dalam penggunaannya. Nah, contoh dari digital marketing itu ada sosial media, ada SEO, email marketing, dan lain-lain. Dan skill apa aja yang kita butuhin untuk melakukan digital marketing. Bahkan kita tadi udah diajarin loh step by step untuk buat konten marketing secara lengkap. Wih, keren banget ya Liners. Nah, mending Liners sekarang langsung follow deh @Sandra_Kartikasari di Instagram supaya tidak ketinggalan lagi informasinya. Oke, sebelum memasuki sesi Q&A, diharapkan untuk Liners agar tidak lupa mengisi link absensi yang telah dikirimkan oleh tim Fit Academy di kolom chat ya. Nah, sekarang adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi Q&A. Aku yakin dari teman-teman Liners pasti sudah ada yang ingin bertanya kepada Kak Sandra sepanjang penjelasan materi tadi. Nah, sesi Q&A-nya akan dilakukan selama 20 menit. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau dan open mic, atau jika ada kendala bisa mengirimkan pertanyaannya ke kolom chat Zoom dengan format kurung buka, tanya, kurung tutup, dan tulis pertanyaan kalian. Akan dibuka termin 1 sebanyak 3 pertanyaan. Jadi bagi Liners yang ingin bertanya, silahkan langsung bertanya. Oke, ini dari Kak Niki ada yang udah boleh langsung on Kak Niki dan on cam. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oh ya, terdengar. Oh ya, sebelumnya terima kasih Mbak Verlin atas kesempatannya dan juga terima kasih atas Mbak Sandra atas materinya. Itu benar-benar materi yang daging ya, benar-benar memberikan insightful banget terutama dalam hal digital marketing. Tapi sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan nih Mbak. Boleh nggak saya langsung tanya 2 pertanyaan sekaligus Mbak? Oh boleh, oke siap. Pertama ini sejujurnya saya cukup penasaran nih Mbak.
kan dalam ketika membangun sebuah bisnis itu ada yang bentuk bisnisnya itu kan reseller Mbak gitu. Nah kalau reseller itu berarti kan ada yang pusatnya gitu, dan kadang dan saat sudah ada banyak beberapa reseller gitu, dan karena ada pusatnya ini justru yang resellernya ini jadi kurang menonjol Mbak gitu kan, karena produknya sama dan kadang harganya juga bisa sama aja, terus bahkan juga bisa lebih mahal di posisi resellernya ini Mbak gitu. Nah kalau gimana sih Mbak cara menonjolkan konten marketing ataupun melakukan digital marketing di posisi resellernya ini Mbak, supaya posisi reseller itu tidak kalah dengan yang di pusatnya gitu Mbak. Itu yang pertama Mbak. Terus untuk yang kedua sebenarnya saya cukup penasaran juga dengan usahanya Mbak Sandra yang tentang Digital Education House. Itu apa sih Mbak yang membuat Mbak Sandra itu tertarik untuk membangun Digital Education House-nya, dan apa yang menjadi tantangannya gitu Mbak gitu. Terima kasih. Oke, ini langsung jawab atau gimana Kak Fer? Kak Sandra langsung jawab aja nggak apa-apa Kak? Oke, Kak Niki, terima kasih buat pertanyaannya, menarik. Produk resellernya apa kalau boleh tahu? Waktu itu saya pernah coba jualan semprong gitu Kak, gitu. Semprong. Iya betul. Semprong itu adalah produk makanan, bukan? Iya, semprong itu ada produk makanan gitu sih Mbak, kayak makanan cemilan gitu Mbak, gitu. Kayak makanan tradisional zaman dulu gitu Mbak. Dari kota mana nih Kak Niki? Kalau saya dari kota Surabaya Kak. Oke. Ya, kalau untuk reseller, memang produk makanan juga banyak ya, kompetisinya termasuk tinggi. Dari saya sih kasih saran, memberikan pendekatan yang berbeda. Mungkin dari bagaimana kita teknik marketing, medianya apa, atau mungkin kita memberikan pada kenalan-kenalan untuk jadi ya influencernya kita, kasih reviewnya dari sana dengan harga yang khusus, atau memberikan voucher khusus, pendekatan promosi yang berbeda, kayak gitu. Karena memang harus kreatif ya, namanya kita permainan dalam marketing yang begitu banyak, kita harus sesuaikan juga bagaimana market kita, apakah anak sekolah, atau juga ini kita akan lebih tepat lagi dengan namanya promosi. Jadi kan banyak banget pendekatan, bisa nanti kasih voucher, nanti untuk lebih pelanggan yang berulang, atau juga kasih souvenir lagi tambahan, kayak gitu. Jadi berbeda di sana. Sekali lagi mungkin kemasan maupun juga promosi kita harus jangan sampai ini ya, apa yang sama dengan reseller kayak tadi. Walaupun memang sudah dikasih keuntungan katalog sih, tapi aku lihat itu malah juga bisa si market melihat, oh ini jauh lebih murah, atau kayak tadi persaingan aja. Oke. Apa udah terjawab atau mungkin mau tanya lagi? Pendekatan dan promosinya aja. Ada tambahan? Tanya? Silakan. Berarti kalau pas di awal gitu, itu harus semacam invest modal gitu dulu ya, Mbak? Jadi harus mengeluarkan lebih gitu di awalnya gitu, supaya bisa lebih membangun brand awareness-nya gitu, Mbak. Ini udah dirasakan belum produknya sebelum untuk menjualkan? Maksudnya, Mbak? Sudah sudah pernah nyoba sendiri? Milih sampelnya nggak? Oh, pernah berarti. Dan memang akhirnya tertarik reseller karena itu gitu, udah ngerasa enak gitu segala macam. Iya, betul, Mbak. Oke. Mungkin gini ya, kalau bicara tentang namanya modal juga masih nipis, apa harus keluarin duit lagi, ini sangatlah emang takutnya malah nggak efektif lagi atau segala macam. Ya itu diakali dengan namanya voucher. Mungkin kalau akhirnya teman kita bisa mau tertarik lagi, dengan kita juga bisa beli berapa sekian, itu kita masih bisa kasih diskon tertentu, itu akan mengurangi namanya. Jadi diskonnya kita agak berikan lebih mungkin dari teman-teman kita, yaitu untuk kita misal dari promosi tersebut apa, kayak gitu. Jadi sesuaikan dengan promonya, supaya nggak kita akhirnya jadi boncos tadi. Saranku dengan voucher yang pembelian berulang gitu deh. Kalau cemilan itu akan pasti ada pembelian berulang ya, namanya orang dikasih lebih, sama juga konten yang relate ya. Kan orang kalau misalnya nih, aku nggak tahu segmennya. Kalau mungkin sebutkan segmennya. Anak muda juga kayaknya. Segmennya lebih ke keluarga, Kak.
Oh, keluarga. Oke. Ya. Misalnya dengan konten-konten yang beracara, tentu misalnya berkumpul-kumpul atau acara pergi kemana, stepnya itu juga mungkin hari tertentu bisa dikasih diskon atau juga fokus. Biasanya sih, kalau keluarga juga ada namanya buyer power kan. Buyer powernya lebih ke orang tua gitu. Jadi bisa konten-kontennya juga relate ke sana. Kayak gitu dengan promosinya. Lebih pendekatannya sama promosi dan kontennya yang dibuat untuk di sana. Oke, yang kedua berarti ya, yang selanjutnya kedua, Digital Education House. Ini fokus pada mementoring, lebih untuk meng-coaching para pengusaha dan marketing yang ada di marketplace sana, di luaran. Karena setiap brand itu kan juga peralihan ya, Indonesia ini peralihan dari yang konvensional kepada digital. Jadi saya melihat peran untuk bisa mementoring, meng-coaching mereka bisa sukses dalam digital ini ya melalui Digital Education House. Karena digital ini sangat berpeluang besar gitu ya. Banyak orang juga, aku sudah bikin postingan, aku sudah buat, udah masuk nih ke marketplace, tapi kok nggak efektif, berasa jadi stressful gitu ya. Tapi sebenarnya itu sebuah alat terus yang bisa melejitkan. Banyak orang gitu yang punya penghasilan, bahkan kita tahu YouTube nomor 1 yang punya ya perubahan besar gitu ya, dan semula juga Jill Gordon itu mulai dari ratusan ribu sampai jutaan, sampai akhirnya bisa miliaran melalui konten digital. Jadi it works dan itu bisa kita belajar lebih lagi, explore lagi melalui Digital Education House. Nah, aku kan juga kasih nih free course basic gitu ya, untuk kita bisa memahami namanya digital, lebih lagi pengembangan digital marketing maupun branding marketing plan yang sesuai untuk bisnis risetnya. Itu bisa dipelajari nanti, diakses jika kita udah kasih review juga dari Fit Academy ini ya, dari topik yang kita udah belajar. Insight-insightnya apa kita bisa bagikan juga, bisa manfaatkan itu. Gimana Mas Niki, apakah udah cukup menjawab atau ada tanggapan lain? Oh ya, sudah cukup menjawab. Terima kasih banyak Mbak Terima Sandra, kasih ya. sangat Ya, menjawab. sama-sama. Ini karena liners belum ada yang nanya nih Kak. Kalau aku yang nanya gimana Kak? Boleh nggak? Boleh, boleh silakan. Jadi gini Kak, kan kalau digital marketing itu kan berbasis internet kan Kak. Jadi lebih apa ya, konsumennya itu lebih ke generasi-generasi muda gitu, terutama Gen Z ya Kak. Nah, kalau misalnya nih kita punya produk yang targetnya itu orang tua atau yang usianya udah 40 tahun ke atas, misalnya produk di sana yaitu gamis atau apapun itulah yang buat orang tua 40 ke atas. Itu kalau misalnya kita menggunakan digital marketing, menurut Kakak tuh efektif apa enggak Kak? Atau kalau misalnya efektif itu cara penyampaian digital marketingnya itu gimana Kak? Oke, gini, coba aku tampilkan slide lagi ya. Sebentar, ini ada di slide juga sih. Mana lebih aku tekanin lagi supaya lebih tergambar. Sebentar. Nah, ini marketnya tadi kan sudah kelihatan bahwa orang-orang yang tentu dewasa ya. Ya, usianya berapa nih kira-kira? 40 tahun ke atas Kak. Oh, Misalnya. 40 tahun ke atas. Oke. Nah, kita bisa juga sesuaikan media apa yang mereka gunakan dan siapa yang mempengaruhi persona tersebut. Kayak gitu. Jadi kita perhatikan nih apa yang menjadi kebutuhannya dan pengalaman apa yang pengen mereka rasakan supaya juga sesuai pendekatannya. Media yang terutama sama siapa yang mempengaruhi. Gitu. Jadi kan kita bisa lihat gaya-gayanya mereka dalam berkomunikasi, bagaimana kita juga nanti menampilkan kontennya, itu kita harus sesuaikan. Medianya apa? Biasanya itu mereka lebih banyak ke Facebook, tapi juga jangan salah, TikTok itu mereka juga bisa pakai. Kan banyak ya, mak-mak juga yang kadang buat konten dari sana, kayak gitu. Terus kita juga lebih share kepada komunitas-komunitas yang ada di Facebook. Memang di awal karena mungkin pasti budgetnya nggak terlalu besar, ya kita harus lebih banyak sharing. Nah itu digabung di Facebook yang halamannya itu banyak. Kemudian lihat untuk website-website tertentu yang ada juga lihat market ke sana. Kayak gitu, kita bisa penjaring. Nah, biasanya gini juga ya, kalau misalnya di awal follower itu juga kan masih ngebangun juga. Dari situ kita lihat yang sama gitu ya, yang lihat sama dengan industrinya kita, entah itu beberapa brand gitu ya,
Dari situ kita bisa lihat dan mereka kita ajak follow gitu, kita follow kayak gitu. Terus habis itu nanti bisa sesuaikan aja. Jadi perhatikan juga same industrinya apa, pendekatan medianya, siapa yang pengaruhi di sana, kita bisa sesuaikan nanti pendekatan proses. Oh, maaf Kak, tadi sinyal aku agak jelek Kak, boleh diulangin lagi? Oke, ya. Jadi kita perlu namanya riset. Oke, kita perlu namanya riset. Industri yang serupa itu seperti apa sih? Menampilkan konten, menampilkan juga bahasa komunikasi, terus karakteristiknya seperti apa pendekatan, dan kita juga olah sesuai dengan apa yang menjadi stylenya kita. Tapi sesuai dengan bahasa komunikasi, jangan sampai jadi nyeleneh ya bahasanya dengan seperti kita ini atau kepada orang tua kayak gitu. Kita lihat biasanya sih kalau kadang aku tuh juga pernah namanya interview. Jadi untuk melihat mereka pakai media apa, apakah pendekatan kita sesuai atau enggak. Mereka tuh lebih interest dengan promosi apa. Itu kita tanya ke market. Oh, aku tahu nih dari jadi database udah berapa kan Google udah pernah kejual gitu. Kalaupun pendekatannya belum sama sekali ya kita sesuaikan tadi. Nah, kalaupun memang sudah ada, kita pengen lebih eksplor lagi pemasarannya, kita tanya sama mereka media yang digunakan apa. Misal, oh ternyata dia pakai ini ya dengan halaman Facebook. Kok selama ini aku cuma Instagram doang gitu. Kita juga bisa bagi grupnya yang mana sih komunitasnya, ya udah join di sana juga gitu. Terus bisa juga sesuaikan dengan namanya promo-promo apa sih yang mereka juga tertarik. Jadi tanyakan aja, tanyain gitu media apa yang digunakan. Terus bisa informasinya lebih dapat di mana sih closing pada waktu mau untuk memutuskan pembelian itu karena apa. Jadi ada kelihatan, oh aku interest karena ini loh. Ternyata memang mbaknya ini menyediakan penawaran yang pada aku awal gajian atau dapat duit dari anakku kayak gitu. Terus aku kenal ini dari promosinya si A. Oh berarti ini lebih relasi kayak gitu. Apa mungkin pakai mikro influencer juga akhirnya. Nah, kayak gitu pendekatannya bisa sesuaikan. Oh, jadi kita tuh harus mengikuti gaya gaya cara sosmedan dari target kita ya Kak, gitu ya Kak. Jadi misalnya kalau target kita main Ya, sosmednya di Facebook, jadi kita harus mengikuti gitu ya Kak. benar. Karena kan kita harus hadir di mana market. Nah, makanya ada namanya customer journey. Customer journey itu kan lebih membantu membreakdown ya, membreakdown apa aja yang kita ini ternyata di stop. Sebentar. Oke. Untuk membreakdown jalur-jalur mana aja yang kita perlu pendekatan. Itu benar-benar akan mengarahkan kita kepada marketnya. Itu landing page seperti apa, sosial medianya, atau mungkin bahkan radio TV. Ada loh sebuah kampus gitu ya, radio itu masih bisa relevan. Radio itu masih bisa relevan karena termasuk media digital ya. Digital itu kan sebenarnya ada yang bisa melalui internet, ada juga yang secara media gitu kan. Jadi kita bisa tampilkan gitu ya. Ya, relevan juga. Oke, maupun juga broadcast, boleh. Misalkan, Kak dari aku Kak. Jadi gini Kak, ini kan waktunya tinggal 5 menit lagi. Jadi ini ada satu liners yang bertanya. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya Kak. Nah dari liners Mawar, izin bertanya Kak melalui kolom chat untuk Kak Sandra. Jika baru ingin memulai berbisnis B2B, strategi marketing awal apa yang perlu dilakukan Kak? Nah untuk penggunaan seperti website dan advertisement sendiri itu lebih baik dilakukan sejak awal atau setelah bisnis berjalan? Terima kasih, Kak. Mungkin langsung bisa dijawab, Kak Sandra. Oke, B2B strateginya seperti itu sudah dituliskan tren 2023. Bisnisnya itu kita perlu lebih tampil dan dapat melihat market ya dari bisnis partner gitu ya, yang udah kita bisa lihat. Itu memang untuk riset perlu banyak waktu, tapi di situ bisa sangat bermanfaat. Dari website dan ads, saranku website itu juga ada, tapi kalau ads itu hold dulu aja gitu ya. Kita pakai organik. Organik itu bisa aku bilang menjawab gitu ya ketika kita menjalankan dengan tepat, ketika riset SEO, kemudian optimalisasi seperti apa, website-website yang tepat, dan ada beberapa display. Untuk display itu maksudnya media yang kita akhirnya tonjolkan, ini loh ada website ini apa untuk pakai. Karena kan kalau
website itu perlu SEO ya, dan ada penentuan-penentuan untuk nulis artikel atau nulis juga page itu ada saya dengan SEO-nya juga. Itu ada perlu nanti apa ya istilahnya sesuaikan gitu ya kata-katanya supaya lebih muncul di teratas kayak gitu. Jadi tidak harus dengan namanya ads dulu, tidak harus kok. Karena dengan Google Business apa dengan tampil dengan SEO sekali lagi dengan bagaimana sih artikel ini bagaimana keyword-keywordnya, nah itu ada semuanya. Jadi tools-toolsnya yang aku udah kirim di melalui ini ya PPT tadi dengan Google Trend juga Answer the Public kayak gitu tuh banyak banget dan itu gratis. Cuman memang ada limit sih, tapi seenggaknya kita bisa punya beberapa explorer kayak gitu. Jadi tidak harus dengan ads terlebih dahulu ya. Walaupun ads juga emang kok 20.000 dari media Facebook. Tapi itu pun kita juga udah punya beberapa market dan display yang oke ya. Jangan sampai ketika dilihat iya informasinya nggak tepat kayak gitu ternyata nggak menarik juga. Jadi sangat sayang banget iklannya jadi boncos. Dibantu konten itu ya sama riset-risetnya juga. Bagaimana dengan Liners Mawar? Apakah sudah cukup menjawab atau ada tanggapan lain? Silakan. Oke, sama-sama Kak Mawar. Terima kasih. Sudah cukup menjawab Kak Chandra. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir sih Kak untuk menutup sesi tanya jawab pada seri webinar Fit Academy yang ke-7 ini. Nah, terima kasih untuk Liners yang sudah ikut serta dalam berpartisipasi dalam sesi Q&A kali ini. Wah, di sesi Q&A ini rasanya makin banyak yang bisa kita pelajari yang mengenai digital marketing terutama. Nah, tidak lupa juga terima kasih banyak kepada Kak Sandra yang udah mau membagikan ilmu dan insight-insight-nya kepada kita semua. Oh ya, Liners, tadi kan kita kan sudah mengirimkan link presensi yang ada di kolom Zoom. Jadi jangan lupa untuk mengisi link presensi tersebut untuk mendapatkan sertifikat ya. Sama untuk Liners yang udah aktif bertanya tadi, bisa langsung menghubungi tim Fit Academy untuk mengklaim hadiah dari Kak Sandra nih. Tepuk tangan dulu dong. Ditambah 5 ya. Itu tadi ada 3 ya. 5 juga bisa dapat melalui insight di Instagram ya. Boleh langsung tag juga. Fit Academy, tag juga aku untuk ngebagiin. Oke, Kak. Diumumkan jam 11. Nah, ini Kak Sandra sebagai bentuk tim Fit Academy untuk memberikan apresiasi berupa sertifikat Kak. Nah, di mana sertifikat ini akan diberikan pula secara fisik bentuk fisiknya. Namun sekarang hanya memberikannya dalam bentuk profile terlebih dahulu. Untuk tim Fit Academy bisa searching sertifikatnya terlebih dahulu untuk mendokumentasikannya Kak. Ya, terima kasih. Nah, Kak Sandra, kita siap-siap untuk foto, Kak, untuk sesi dokumentasi sertifikat dulu. Aku hitung ya, Kak. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Kak Sandra dan tim Fit Academy. Terima kasih. Sekarang sesi dokumentasi untuk sama-sama sama Liners semua ya. Jadi aku tunggu selama 2 menit untuk Liners supaya on cam terlebih dahulu dan memakai virtual background yang sudah dibagikan oleh tim Fit Academy. Mungkin sambil menunggu Liners pada on cam terlebih dahulu ya Kak. Ada pesan-pesan untuk Liners di sini nggak Kak? Dari Kak Sandra sendiri. Oke, seru banget ya webinarnya. Jangan sampai kita menyerah ya. Di sisi awal itu startingnya memang sulit. Biasanya kan 1-2 tahun juga untuk pelajarin masih market macam trial and error. Tapi terus berjuang, terus maksimalkan. Karena potensinya itu bukan dari duit, tapi potensi ada di dalam. Bagaimana kita explore produk kita, inovasi. Terkadang pemasaran juga bukan salah, tapi bisa dari produknya kita. Kita bisa lebih jeli lagi lihatnya
Kita perlu terus semangat, kembangin bisnis dalam fashion, terus mau explore lebih lagi, mau belajar lebih lagi, pasti deh tercapai. Belajar lebih lanjut lewat digital education sama Fitland Academy ya. Thank you. Terima kasih kesan pesan dari Kak Sandra nih. Mungkin aku sedikit reminder lagi untuk liners. Nah, ini tadi kan ada lagi kan gift dari Kak Sandra. Caranya tuh gampang banget. Nah, dengan cara follow dan bikin story insight yang diperoleh dalam kelas ini, maksudnya dari webinar ini, dan tag @sandrakartikasari, @fitinline.com, @fitinline_com, @fitacademy_2022. Nah, batas bikin story-nya itu sampai jam 11 ya Kak. 11 yang ini berarti Kak. Oke. Nah, batas pembuatan story-nya tuh sampai jam 11 siang ini. Jadi teman-teman liners yang pengen free course gratis dari Kak Sandra bisa langsung membuat story IG dan tag akun-akun tadi ya. Nah, nanti untuk informasi selanjutnya yang liners yang mendapatkan free course tadi akan diumumkan melalui grup WhatsApp dari webinar. Mungkin ini udah banyak yang on cam ya. Bentar. Oke. Udah on cam beberapa. Aku langsung mulai dari sesi dokumentasinya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Terima kasih untuk Fit Academy dan liners atas sesi foto dokumentasinya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Tapi tunggu, acara berakhir bukan berarti rangkaian acara Fit Academy sudah berakhir ya. Masih ada 2 webinar gratis dan 1 mini workshop lainnya yang akan diselenggarakan di waktu mendatang. Supaya tidak ketinggalan, lebih baik liners melihat timeline yang udah di-share screen sama tim Fit Academy. Atau liner bisa langsung mengunjungi Instagram kita @fitacademy_22. Untuk timeline terdekat akan ada 2 kegiatan. Yang pertama ada mini workshop Basic and Geometric Shibori. Next. Nah, di layar kita bisa melihat nih, liners bisa mengikuti workshop Shibori ini. Liners akan diajari pembuatan Shibori dari 0 sampai hasil jadi seperti yang ada di layar. Liners juga bisa membawa pulang hasil produk yang liners telah buat. Untuk kuota workshop Shibori terbatas ya, jadi jangan sampai kelewatan. Dan tentu saja minggu depan masih ada webinar lagi yang ke-8 dengan topik baru bertajuk foto produk fashion keren pakai HP. Bisa nggak sih setiap hari Sabtu ya? Jadi aku tunggu liners untuk daftar ya. Gimana nih liners, sudah siap jadi fashion trainer belum? Biar lebih siap, yuk belajar bersama dengan Fit Academy. Make your own business come true. Untuk mengakhiri acara kita hari ini, tadi kan kita sudah berdoa nih untuk membuka acara kita. Alangkah baiknya kita juga menutup acara ini dengan doa. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kembali lagi saya ingatkan untuk liners, jangan lupa mengisi link presensi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Sekali lagi, terima kasih banyak ya liners sudah mau hadir untuk mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Mohon maaf sebesar-besarnya jika saya ada kesalahan kata atau tindakan yang menyinggung hati liners. Maka dari itu, saya Laura Anggreni pamit undur diri. Sampai jumpa pada rangkaian acara Fit Academy selanjutnya. See you tiap Sabtu. Jangan lupa join webinar dan daftar workshop Shibori ya. Bye.